Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Selamat bertemu lagi dengan Kak Ana. Pasti sudah pada mandi kan? Nah, sekarang kita mau siapkan untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik yang sudah bisa baca, yang siapkan Alkitabnya ya. Jangan lupa Alkitabnya kalian siapkan ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik yang pinter. Oke, ikutin Kak Ana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah begitu baik. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Sekarang kami Tuhan mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang takut kegelapan? Jadi kalau gelap sama sekali langsung takut. Nah, kalian sama ya, ada seorang anak yang bernama Budi. Dia pada saat sebelum tidur dia sudah berdoa sama mamanya, diajak berdoa. Lalu dia tidur di tempat tersendiri, tiba-tiba mati lampu, gelap, suasana gelap. Dia sangat ketakutan, dia menangis, dia menjerit, "Mama, mama." Dia panggil mamanya. Terus begitu mamanya datang, bawa lilin ya, karena mati lampu. "Kenapa Budi?" "Budi takut mama, takut karena gelap sekali." Terus mamanya udah bawa lilin, akhirnya menyala. Dia bilang, "Jangan takut Budi, kan tadi kita sudah berdoa, ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga Budi." Oh gitu ya Maya, iya. Dan sekarang mama temenin ya, Budi nggak usah takut lagi. Karena kalau Budi takut, Budi langsung berdoa lagi, "Tuhan Yesus tolong jaga Budi." Gitu. Pasti di Tuhan mendengar doa kita. Ya, pasti Budi dijaga. "Oh iya dah, sekarang Budi nggak mau takut lagi, tapi tungguin ya mama." Akhirnya Budi di kamarnya ditungguin sama mamanya, tapi dia udah tidak merasa takut lagi. Nah begitu juga adik-adik dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dia ketakutan. Apa itu? Coba kita lihat ceritanya melalui film ini ya adik-adik ya. Pada suatu hari Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Murid-muridnya mulai berlayar, mereka pergi ke danau. Lalu perahu murid-muridnya pun berlayar sampai ke tengah danau. Tuhan Yesus tidak ada. Tiba-tiba perahu para murid terombang-ambing gelombang air karena angin. Mereka sangat ketakutan karena Tuhan Yesus tidak bersama mereka. Kemudian mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun ketakutan, mereka sangka itu setan, itu pasti hantu. Tidak mungkin di tengah laut ada orang yang berjalan. Ternyata orang itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tenang, ini aku ini, jangan takut." Tetapi murid-muridnya masih ketakutan. Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku datang padamu berjalan di atas air." Petrus mau benar-benar melihat apakah itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Lalu Petrus dia mulai turun dari perahu itu. Dia berjalan, Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Petrus tetap berfokus pada Tuhan. Dia dapat berjalan di atas air. Tetapi Petrus merasakan tiupan angin. Maka Petrus mulai takut. Karena tiupan angin dia mulai goyah. Dia tidak fokus kepada Tuhan. Dia mulai takut. Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Karena Petrus tidak fokus melihat Tuhan, dia ketakutan sehingga dia tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, "Hai orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Mereka lalu naik ke perahu. Tuhan Yesus naik ke perahu dan para murid berkata, "Sesungguhnya engkau anak."
Adik-adik tadi sudah melihat film ya, Yesus berjalan di atas air. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka berada dalam perahu, Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Pada saat itu ombak datang, ombak besar. Murid-muridnya pada ketakutan, mereka takut ya. Aduh, nggak ada Tuhan, bagaimana mereka takut sekali, mereka sangat takut. Tapi Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu, Tuhan datang menghampiri mereka. Sehingga ombak pun teduh, sehingga mereka tidak takut lagi. Nah, Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Kita harus percaya ya. Kita harus percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan adik-adik. Kalau adik-adik ketakutan, adik-adik lagi sedih, Tuhan tahu ya. Adik-adik bisa berdoa walaupun kita tidak bertemu dengan Tuhan, kita tidak melihat, tapi kita percaya ya adik-adik ya, bahwa Tuhan ada. Tuhan selalu menyertai Kak Ana, menyertai adik-adik. Dia adik-adik seperti murid-murid Tuhan Yesus tidak usah takut lagi. Pada saat itu mereka pikir hantu. Aduh, itu kayaknya hantu. Tapi Tuhan Yesus bilang, tenang, ini aku. Lalu mereka tenang. Tapi ada satu murid lagi, siapa yang bernama Petrus ya. Dia bilang, Tuhan, kalau memang itu Engkau Tuhan, coba aku bisa turun, aku mau berjalan di atas air. Benar, Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi Petrus melihat ke kiri ke kanan, dia tidak berfokus pada Tuhan, sehingga dia mulai goyah, ya, sehingga dia mulai takut. Tapi Tuhan bilang, Petrus, coba kamu lihat, kamu percaya, ada aku, kamu gak usah takut lagi akan tenggelam di dalam air. Begitu juga ya adik-adik ya. Kalau kita merasa takut, karena juga kalau merasa takut, kita ingat ada Tuhan Yesus ya. Kita jangan lihat ke kiri, gerak ke sini, aduh takut, terus begitu, aduh gimana nih. Kita nggak usah takut, kita fokus, kita lihat ada Tuhan ya. Tuhan selalu beserta kita ya. Nah, sebentar kita akan mau menyanyi lagu Kapalku Miring Hampir Tenggelam. Setelah itu kita baca hafalan pendek kok hafalannya ya adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Ibrani 13 ayat 6. Coba yang sudah bisa baca dan buka Alkitab, kita buka Alkitabnya ya, Ibrani 13 ayat 6. Sekarang kita sama-sama menghafal. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Gampang ya adik-adik ya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Seperti tadi kita sudah mendengar Budi yang takut akan kegelapan. Tetapi setelah dia mendengar cerita dari mamanya memberi semangat, lalu Budi tidak takut lagi karena dia tahu Tuhan adalah penolongku. Mari sama-sama kita baca ayat hafalan kita. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Gampang ya adik-adik ya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Nah, adik-adik sudah menghafal ayat hafalan. Nah, ini ada gambar, bukan gambar ya, ini kapal yang Kana buat. Adik-adik juga bisa buat ya. Coba, kita nanti adik-adik bisa pelajari lagi di YouTube ya. Siapkan kertas, nanti Kak Ana kasih tahu ya.
kertas, ini kertas 1, kalian lipat 2, terus kalian lipat lagi ya. Buatnya gampang kok adik-adik, nanti mama bisa ajarin kalian ya. Oke, nah dia udah dilipat nih, ini kan kertas 1, dilipat lagi adik-adik. Setelah dilipat, adik-adik dibuka ya, dibuka begini. Terus kertas apa aja boleh yang ada ya. Kita bisa pakai, terus kita beginiin ya adik-adik nih. Tuh. Sudah? Nah, adik-adik bikin seperti ini ya. Bikin segitiga. Oke? Setelah itu dibeginiin ya adik-adik nih. Kertasnya ya. Sudah. Dilipat. Deh segitiga kayak bikin topi gitu ya. Dilipat. Terus sudah begitu, udah ya. Yang ini dilipat tuh ya, dilipat begini. Setelah itu dibuka, gampang ya adik-adik ya. Mamanya juga bisa bantuin ya untuk anak-anaknya. Dibuka ya, udah dilipat begini, terus dibuka model begini ya adik-adik ya. Dia model begini nih, dibuka ya model gini. Setelah itu diputar lagi nih, dilipat lagi. Lipat begini adik-adik ya, lipat begini, terus lipat lagi. Oke ya, ini karena pakai kertas bekas gambar, terus gini ya, dibuka lagi, ditutup lagi, dibuka begini lagi ya, dibalikin lagi, jadi udah perahu ya adik-adik ya, jadi perahu ya. Tadi kalian sudah belajar lagu Kapalku Miring Hampir Tenggelam, ombaknya sangat tinggi, goyang kapalku, tapi kupanggil siapa? Yesus jadi kaptenku ya. Biar Tuhan Yesus menjadi kapten kita. Kalau kita takut, kita ingat Tuhan tolong saya. Oke? Nah adik-adik, kita mau akhiri kebaktian kita pada minggu ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu ada di hati saya. Tuhan selalu menyertai saya. Saya berterima kasih Tuhan. Mulai saat ini saya nggak mau takut lagi, karena saya tahu ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Tuhan Yesus yang selalu ada buat saya. Ampuni saya Tuhan. Tuhan Kau pimpin juga, berkati kedua orang tua saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saya. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Salam.